Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Dah. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini, kelas 71 kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu coding dan KA. Nah, pada hari ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Kelas 7 bersama saya dan Mangsa SPDI Info. Kita sama-sama kemarin sudah mempelajari apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita masuk ke konsep dasar ya. Adapun kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer, robot, ataupun teknologi-teknologi lainnya semacam mesin itu bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, kira-kira teknologi apa yang kalian ketahui yang bisa berpikir layaknya manusia? Siapa yang bisa memberikan contoh? Nah, di depan ini contohnya seperti Google, atau Google bisa baca ini ke belakang? Google Translate. Pernah kalian mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada Google? Pernah. Secara tidak kalian sadari, itu merupakan kecerdasan buatan yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah Google Translate. Kemudian ada lagi yang kalian punya perangkatnya di rumah, setiap hari, setiap saat, bahkan tidur pun kalian bawa, yaitu adalah HP. Di sebagian besar HP yang memiliki fitur-fitur canggih itu sudah mempunyai filter wajah kamera. Jadi dengan ini gunanya tuh apa ini? Filter wajah kamera untuk foto. Yang bibirnya peot bisa jadi lurus. Yang nenek-nenek bisa jadi seperti gadis. Yang kakek-kakek jadi seperti bujang. Itu namanya Makanya tidak heran di sosial media sering kita temukan berita-berita yang tidak mengenakan. Awalnya ketika pada video call itu wajahnya cantik, setelah ketemu wajahnya sangat tidak sesuai. Nah, ini merupakan kecerdasan artifisial yang ada pada kamera yang bisa memfilter wajah manusia dari buruk menjadi baik, bagus, dari tidak mulus menjadi mulus. Ini merupakan salah satu contoh. Kemudian di dalam browsing di dalam komputer kalian bisa mencari sebuah game catur online. Jadi kalian mainnya itu dengan komputer. Tidak usah game online. Nah, biasanya di komputer ini ada game catur. Nah, coba kita lihat di komputer ini. Coba kalian cari game. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Gagal hal biasa. Jangan
berhubung sekarang lagi sedang ada gangguan listrik, jadi sumber internetnya lagi tidak bisa kita gunakan. Nanti kalau lampunya hidup, nanti kita gunakan fasilitas Google Translate ataupun game catur online, bisa kamu bermain. Nah, seperti itulah contoh kecerdasan yang ada pada komputer. Kalau kamu bisa mengalahkan catur pada komputer ini, mengalahkan melawan komputer, berarti kamu hebat. Nah, itu. Nah, nanti di Google itu bisa kamu cari game catur. Di Google ini nanti kamu bisa gunakan fasilitas Google Translate SNPN 17. Oke, salah satu contoh kecerdasan yang artifisial yang sering kita gunakan itu mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan lihat ke depan, yang sering digunakan adalah translate dari bahasa Indonesia ataupun banyak bahasa lainnya. Ini contoh, kalau kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita masukkan saya sedang belajar coding. Di sebelah kanan ini akan mentranslate. Nah, ini tergantung koneksi internet. Jadi koneksi internet kita ini lagi sedang ada gangguan. Jadi I am learning to coding. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. I am studying Indonesian. Nah, ini contohnya kecerdasan buatan, kecerdasan yang ada pada internet. Nah, ini. Ada contoh lagi kecerdasan yang sekarang ini yang tidak kalah sering digunakan oleh orang. Apa? Pernah kalian dengar ChatGPT? ChatGPT pernah dengar? Pernah menggunakannya? Pernah? Sebagian pernah, sebagian belum. Oke, yang belum pernah, coba lihat ke depan. Ini ChatGPT. Nah, di dalam ChatGPT ini kita bisa membuat, katakanlah, buatkan saya ilustrasi gambar siswa dan siswi sedang belajar coding pada sebuah laboratorium SMP. Mereka semua menggunakan batik Jambi berwarna hitam merah. Oke, ini merupakan kecerdasan artifisial. Nanti dia akan memproses, membuatnya sesuai dengan perintah kita. Nah, ini lagi sedang dibuat. Selesai dia membuat, nanti akan muncul seperti apa yang kita perintahkan tadi. Nah, ini bagi yang belum pernah menggunakan dan belum tahu. Sambil kita menunggu mereka berproses, oke, kita lanjutkan ke materi. Kemudian adapun dampak manfaat ataupun dampak positif dan negatif pada coding ini. Jadi KA itu ada dampaknya dan ada manfaatnya. Apa manfaat coding? Coding membantu pekerjaan manusia. Kemudian coding bisa membantu kita untuk belajar. Dan juga coding bisa menciptakan teknologi canggih semacam robot, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, ini
Kemudian dampak coding, dampak kecerdasan artifisial, dampak kecerdasan artifisial menggantikan pekerjaan manusia. Yang tadinya peluang pekerjaan banyak, dengan adanya kecerdasan artifisial jadi apa? Perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga manusia. Kemudian bisa disalahgunakan. Yang tadinya kecerdasan artifisial itu digunakan untuk hal yang positif menjadi bisa digunakan untuk hal negatif. Kemudian ketergantungan dengan teknologi, manusia malas akan berusaha. Mereka lebih mengandalkan teknologi untuk menciptakan, untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus berusaha. Contohnya apa? Kalian belajar matematika, dengan adanya AI, kalian malas mencari dan menghafal rumus. Jadi kalian tinggal scan foto, nanti akan muncul jawabannya. Itu adalah kecanggihan dari kecerdasan artifisial. Nah, inilah dampaknya. Jadi coding itu ada dampak positif atau manfaat. Kemudian coding itu ada juga kecerdasan artifisial itu juga ada dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, kita lihat hasil dari, nah ini yang kita perintah siswi, tapi saya lupa siswi menggunakan jilbab. Nah ini, jadi siswi ada yang menggunakan jilbab, ada yang tidak menggunakan jilbab. Tapi kalau tadi perintahnya semua ada siswa dan siswi. Siswa menggunakan peci dan siswi menggunakan jilbab, nanti dia perintahnya nanti dikasih peci di sini. Dan ini yang perempuan yang tidak pakai jilbab ini nanti dipakaikan jilbab sama AI. Nah itu. Ini hasilnya. Sedang belajar AI. Ini belajar AI. Nah ini contoh kecerdasan artifisial. Nah jadi sekarang kalian tugas, kalian mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Gunakan Google Translate atau menggunakan ChatGPT. Itu membuat contoh seperti tadi. Nah ini, dengan menggunakan ChatGPT di HP, silakan kalian buat prompt. Itu namanya prompt, perintah itu prompt. Kalian buat prompt dan kalian tampilkan hasilnya. Kalian kirim ke saya hasil dari kalian nge-prompt tadi beserta hasilnya. Ini kan jadi foto kan? Kemudian sebelum ngirim ke foto itu nanti kan ada tempat menuliskan pesan. Nah, pesan itu nge-prompt yang kalian gunakan. Contohnya tadi, saya nge-prompt ini. Saya nge-promptnya tadi, nih, buatkan saya, ini contoh ya. Nah, itu hasil nge-prompt saya. Buatkan saya ilustrasi gambar siswa dan siswi sedang belajar coding pada sebuah laboratorium SMP. Mereka semua nih menggunakan batik Jambi berwarna hitam merah. Hasilnya ditampilkanlah ini. Ditampilkannya gambar siswa SMP menggunakan batik Jambi. Nah, ini batik Jambi nih. Paham semuanya? Nah, itu tugas bagi kalian. Silakan kalian nge-prompt di rumah masing-masing menggunakan perangkat gadget kalian. Jangan lagi yang lain. Silakan kalian pakai HP masing-masing.
bikin ngeplot nanti kirim ke saya. Paham nggak ya? Oke. Nah, jadi itu tugas untuk kalian. Selanjutnya silakan kalian catat di buku masing-masing. Ada pilihan ganda 2 soal. Kemudian esai 2 soal. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Kecerdasan artifisial, materi yang kita, konsep kecerdasan artifisial yang kita pelajari hari ini, KA atau kecerdasan buatan. KA digunakan di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, militer dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan artifisial bermanfaat dan juga ada dampak negatif positif terhadapnya. Jadi tergantung kita menggunakannya itu, kita bijak menggunakan, kita teliti, kita harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi, Silakan pimpin takkan doa. terikat waktu. Siapkan. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harus